melihat ke kamera kayak gini, mungkin Bang tahu, saya sudah melihat nih ke kamera. Tapi hasil di kamera pasti melihat saya melenceng ya. Mata saya tidak fokus ke kamera gitu. Iya. Jadi setiap saya record face di video, itu mata saya itu melenceng dari sorotan kamera. Ya pasti. Nah, ketika saya coba share video YouTube pertama di sosial media, yang ada bukan hanya support, bulian Bang. Bulian ya? Iya, katanya gini, nggak akan berkembang channelnya. Yang pertama katanya, tampilan Anda seperti itu. Oke. Ya, cara bicara seperti itu. Nggak ada yang bisa dijual itu. Nggak ada yang bisa dijual ya. Oke, assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Melki, berasal dari Nagari Taibaru, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limau Kota. Keterbatasan fisik bukanlah penghalang saya untuk berkarya dan bermimpi menjadi orang sukses. Meskipun penglihatan saya terbatas, saya tidak patah semangat. Alhamdulillah saat ini saya berprofesi sebagai content creator ataupun YouTubers dan juga pegawai kontrak di salah satu kementerian. Dan saya juga hobi bertani ya. Jadi pesan saya, jadikanlah kekurangan kita ini sebagai senjata rahasia untuk menaklukkan orang lain. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita yang sudah bersedia duduk di samping saya, yaitu saudara Melki. Betul sekali ya? Betul. Ini saya panggil Melki, udah abang atau gimana ini? Panggil Melki saja. Melki saja lah ya. Oke, kita kenalkan ya pemirsa. Melki ini salah seorang YouTuber, blogger, juga motivator dan bekerja di Dinas Kementerian Sosial ya. Iya. Ya. Nah, ini menarik ini dari penampilan Melki sudah kita lihat ya. Saya sudah minta izin kepada beliau sebelumnya untuk membahas segala sesuatu yang mungkin agak tabu dibahas, tapi di sini harus diungkapkan ya. Izin Melki ya. Hajar aja Bang. Hajar aja. Oke, ini menarik ini. Saya yang minta hajar ini nggak diizinkan juga, tetap akan saya hajar ini ya. Oke. Kita lepas saja. Kalau ada perlu yang digali, roasting nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Ya sip. Oke. Berarti kita mengalir. Oke. Ini Melki maaf, ini bisa melihat saya secara jelas ya? Bisa. Tapi kayak gini lah. Kayak gini gimana ini? Kalau dari saya ngira ini udah lurus. Tapi lurus. Bang lihat dari sana kayaknya saya lihat nyamping gitu kan. Jadi istilahnya matanya kena gitu. Minus. Minus plus kalau bahasa orangnya juling. Juling ya? Ya juling. Oke, ini kalau bahasa maaf dalam tanda kutip ini kasarnya ini lihat bebek tanpa ayam ya? Ya, kalau seperti itu ya. Kalau bahasa Cimeeh dari kampung ke kampung seperti itu ya. Kalau lebih kasarnya lagi, kita kan sering sendiwara juga nih, acara kegiatan sendiwara. Oke. Kata kawan, ang nang caliak godok, tapi nang ambil limpiang, gitu ya. Itu lah istilahnya. Tapi selama ini menjadi persoalan nggak bagi Melki roasting seperti itu, Cimeeh seperti itu? Menjadi beban atau down segala macam? Ya, kalau awal-awalnya dulu sih, kalau masih kita masa kecil ya. Ya. Ini kan juga bagian dari pembunuhan karakter juga. Oke, pembunuhan kita karakter. akan kena mental. Ya, mental pasti akan kena. Cuman kalau saat ini nggak ada lagi, itu sudah jadi makanan pokok kita. Bahkan dari roasting inilah kita akan menjadikan ini bahan pembuktian suatu saat nanti gitu. Oke, Ya, bahan pembuktian cuma ya. ini adalah bekal saya untuk menjadi orang yang sukses insyaallah nanti. Amin, amin. Amin. Oke, ini berarti maaf ini mata seperti ini dari kecil atau dari gimana ini ceritanya? Sedikit boleh ya Bang? Boleh, boleh. Kalau cerita dari orang tua sih ini sudah kenanya sejak dalam lahir, dalam kandungan. Dalam kandungan ya? Berarti sudah bawaan sejak lahir. Oke. Sedikit cerita dari orang tua, amak. Ya. Kebetulan alhamdulillah amak masih ada saat ini. Bercerita
semasa hamil ya, hamil 9 bulan. Berarti saya waktu itu masih ada dalam kandungan 9 bulan. Ibu atau amak ini lagi kalau di kampung kan ke Barua atau ke Sumur. Sumur kan jauh dari rumah biasanya. Iya, zaman dulu ya. Jadi di turunan itu saat itu hujan, sambil lari karena hujannya. Jadi adalah petir. Istilahnya petir menyambar. Cuman yang disambar petir itu pohon yang ada di samping ibu. Kebetulan pohon yang disambar ini sangat dekat ya, ibu di bawah pohon, jadi kena sedikit sambarannya. Nah ketika itu kabarnya ibu tidak sadar 2 hari. Kebetulan alhamdulillah ada orang tetangga yang sedang mengembala itik ya, melihat kejadian ini. Alhamdulillah. Jadi ibu terselamatkan, dibawa pulang 2 hari tidak sadar, karena kalau dipegang perutnya tuh seperti bara api. Panas ya? Ya panas. Itu waktu kondisinya waktu saya masih dalam kandungan 9 bulan. Jadi kata ibu sih mungkin karena itu juga, tapi kita tetap bersyukur juga. Ya. Semua ini kan pemberian dari Allah, pasti ada hikmahnya. Allah itu tidak pernah menciptakan produk gagal. Jadi sejak lahir saya memang seperti ini. Berarti sejak dari lahir ya? Sejak dari lahir. Dari Melki sendiri kan kalau sekarang nggak jadi persoalan lagi. Dari orang tua gimana ini Melki? Dari orang tua tidak menyayangkan ini ya, tidak menyesali. Dari 5 saudara saya yang memiliki sedikit kejanggalan dengan kekurangan keterbatasan fisik seperti ini. Tidak disisihkan gitu. Ya, tidak disisihkan, bahkan disamaratakan. Mungkin ya, ini kan cerita dari orang tua. Kata ceritanya sih kononnya selagi almarhum bapak abah masih ada dan amak, katanya semenjak saya hadir, alhamdulillah ada sedikit perubahan baik dari segi ekonomi. Ya ekonomi lah, kesejahteraan keluarga sedikit meningkat gitu katanya. Ada sedikit mungkin kalau kasarnya mungkin saya ini pembawa hoki dengan keterbatasan fisik seperti ini ya. Tuhan menunjukkan keluarga Itin ya. Ini Itin dan suamimu saya kasih sedikit cobaan dengan anak seperti ini. Bisa nggak kalian bertahan? Kalau bisa, insya Allah ada kelebihan rezeki, ataupun dibalik musibah pasti ada manfaat. Ada hikmahnya kan? Gitu ya. Ini selama ini di kampung yang akan menjadi topik Cimee roasting itu kan bukan Melki saja, juga orang tua kan. Apalagi mungkin kalau kondisi ekonomi ini di bawah rata-rata ya, beda. Kalau keadaan kita mau kurang apapun, kalau ekonomi kita bagus, orang kaya, orang nggak bakalan berani kan, macam-macam. Tapi kalau sudah fisik tidak terbatas, ekonomi kita di bawah, orang akan berani sekali. Ini gimana ini Melki? Kalau sudah jatuh di timpa tangga malah ya. Fisik kena, ekonomi juga jauh. Jadi sudah menjadi target bulan-bulanan lah kasarnya. Kami ini keluarga kecil ya, jadi sudah terbiasa kalau dari segi cemoohan. Kita berawal dari status ekonomi ya. Jujur sih, cemoohan itu sudah biasa dari kalangan kami, sudah dapat cemoohan itu biasa saja gitu. Contohnya begini, kami kan ada 5 saudara. Alhamdulillah semua saudara itu menyelesaikan pendidikannya. Minimal ini STM. Kakak saya yang SMA sederajat ya. Ya, STM itu memang faktornya memang ekonomi. Berhenti karena kami barengan semuanya mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi, jadi ekonomi. Jadi mengundurkan diri lah istilahnya. Jadi saat kami sekolah ini, itu orang sekitar, bukan orang sekitar, orang lain lah ya. Orang lain itu siapa yang kenal kita itu bawaannya bulian, bahkan cemoohnya
kayak injak-injak harga diri. Ya pastilah kalau di Kasarnya kampung gini. ya. Ya, Oke, kasarnya. kampung di mana? Kampung Tahe Baru ya. Nagari Tahe Baru ya, Nagari Kabupaten Tahe Baru. 50 kota berarti ya. Kabupaten 50 Oke. kota. Jadi saya asli Nagari Tahe Baru. Oke, berarti kalau cimee atau roasting orang kampung ini benar-benar menyakitkan ya. Iya, ini sebenarnya sudah lumrah sebenarnya, bukan Iya. hanya di kampung saya. Iya, Jadi di mana-mana juga. Di mana kita tinggal ya. Iya. Apalagi kita tinggalnya bukan di metropolitan. Iya. Ya, kalau di kota mungkin orang itu nggak mau tahu dengan Iya, tetangga. orang cuek Kalau aja. di kampung ini sudah biasa. Ya. Ya, kembali lagi. Jadi ketika kami ini ingin sekolah, semuanya disekolahkan oleh orang tua, yang ditembak atau yang dihajar duluan itu memang orang tua kami. Iya pasti. Masalahnya gini ya, kalau bahasa awaknya bang ya, nih anak puluh yang ke di sekolah, makan aja susah untuk cari makan susah aja. Gitu. Jadi alhamdulillah yang besar, yang berjiwa besar itu abah. Abah ya. Ya abah. Abah itu kalau pintarnya, mungkin nularnya ke kami pintar. Oke. Yang pekerja keras memang ibu. Ibu buruh tani. Buruh tani ya. Abah seperti ya petani juga, cuman mungkin lebih sedikit intelek lah. Lebih sedikit intelek. Lebih mengerti lah dengan keadaan sebenarnya ya. Berarti abah yang lebih sabar selama ini. Abah Ya? yang lebih sabar dan mungkin apa ya, pengetahuannya jauh lebih tinggi. Pendidikannya alhamdulillah Oke. kalau di masa dia juga tinggi. Oke, nah ini saya tertarik. Ini kan dari lahir ya, Iya. mata seperti ini. Kemudian Melki untuk sekolah ini sekolah umum atau sekolah khusus ini? Alhamdulillah saya sekolah umum, bahkan kuliah gitu. Hmm. Sampai di perguruan tinggi, sekolah umum. Jadi meskipun dengan keterbatasan ini alhamdulillah bisa sekolah umum, tapi memang banyak sekali kendalanya itu. Kendala pastilah ya, apalagi kalau untuk pelajaran yang harus ada angka-angkanya ini bikin masalah ini ya. Wah, iya, ini ribet di sebenarnya. Ribet ya. Ya ketika kita coba ambil sedikit kesan ketika SD ya bang ya. Oke. Ketika masuk SD itu kita kan duduknya meja tahun 90-an, mejanya kan terpisah. Ya. Ya, satu murid satu meja. Dan papan tulis itu baik blackboard. Blackboard, Jadi ya. pakai kapur. Papan hitam ya, pakai Iya, kapur. bukan pakai ini Spidol, ya. Spidol. Nah, saya sudah duduk di bagian paling depan, tapi saya tidak bisa membaca tulisan yang ada di papan tulis. Itu ketika masih SD atau istilahnya apapun yang ada di papan tulis bacaan, kita kan masih SD. Angka pun saya tidak bisa yang ditulis di papan tulis. Jadi ketika saya ingin belajar atau ini ya yang seperti yang Bang bilang tadi, misalnya kita ada pelajaran matematika kan angka. Ya. Kalau angka ini kan tidak bisa didengar. Ya. Ya. Kali ya, tanda kali seperti apa gitu kan. Kalau pelajaran teori kan bisa pakai Ya, kali. bahasa lah kayaknya ya, bisa pendengaran itu ya. Ketika kita belajar matematika ini ada mengerjakan soal, biasanya guru kan menulis di papan tulis nomor 1, 2 sampai 10 soal. Nah, saya ini jalan ke depan ya. Jalan ke depan melihat ke papan tulis, dibaca satu soal nomor 1, saya baca, saya ingat-ingat, lalu saya tulis. Jadi itu bolak-balik sampai soal ke 10. Itu butuh waktu ya 10 menit aja untuk bikin soal aja dulu. Kalau ke yang lain baca Ya. gitu. Tapi alhamdulillah ya, ini kan kita tidak membanggakan diri, tapi Iya. mudah-mudahan ini Ya realnya aja ya. ya, menjadi kesan positif ya, kesan positif juga bagi kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah dengan keterbatasan ini kita pernah bahkan lebih sering mencicipi yang namanya ranking 1, ranking 2, ranking 3 di Oh, kelas. sering juara kelas ya. Alhamdulillah. Dari SD, SMP, Kalau menonjolnya sih SMA, Pak. oh SMA. SMP udah mulai. SMP udah mulai. Oke. Jadi SMP kita biasanya ujian nasional itu kan ada tryout. Oke. Jadi setiap tryout tuh dari sekian siswa, ratusan siswa, palingan nanti yang lolos tryout hanya puluhan. Puluhan ya. Nah, Ini biasanya ratusan yang ikut ya. Yang lolos biasanya puluhan, lolos tryout. Jadi alhamdulillah dari 10 besar itu nama kita ada. Ada nama kita. Yang lolos. Oke, ini menarik ya. Ya bahkan
kepala sekolahnya juga heran gitu. Hmm. Kita kan dikumpulkan nih setelah hasil ujian tryout keluar, oh nilainya segini. Nah ketika itu kepala sekolahnya menyampaikan, lihat tuh si Melki aja gini, ketebatannya seperti ini, alhamdulillah ini ya, cukup membanggakan juga bagi kita gitu. Kita kan juga jadi agak Ada perasaan bangga jumawa pastilah waktu itu ya. sombong. Oke, ini menarik ya. Ternyata profil atau latar belakang Melki ini dari keluarga tidak mampu, akhirnya bisa bertahan seperti ini kan luar biasa ini ya. Oke, akhirnya ini yang menarik buat saya. Melki lebih memilih selain bekerja di Kementerian Sosial juga memilih menjadi YouTuber, blogger dan motivator. Melki terlalu percaya diri ini ya. Dengan maaf ya, dengan seperti kata tadi mata dengan seperti ini, dengan penglihatan yang susah, lalu memilih untuk pekerjaan yang beresiko tinggi ini. Iya. Sangat bertolak belakang. Sangat sebenarnya. bertolak belakang. Ini apa sih sebenarnya keinginan Melki? Tapi bentar ya, jangan dijawab dulu. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, saudara Melki ya. Oke, Melki, ini pertanyaan di segmen 1 tadi belum sempat dijawab ya. Tapi sebelum dijawab, ada yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa Denai TV dimanapun Anda berada, bahwa tanggal 19 Desember nanti Denai TV, Denai Kabel akan 10 tahun ya, 1 dekade. Jadi akan banyak perlombaan seperti lomba ucapan video, selamat ulang tahun untuk Denai, lomba tari dan musik, lomba ini itu segala macamnya. Tetap kepoin ya semua akun media sosial Denai TV, banyak hadiah dengan jumlah total puluhan juta rupiah. Oke, kita lanjut lagi Melki ya. Ini pertanyaan di segmen 1 tadi ya yang belum sempat dijawab. Ini kenapa ini memilih hobi atau pekerjaan yang berisiko tinggi? Ini maaf kata ini ya. Pasti untuk menjadi YouTuber, blogger ini kan kita nggak bisa jauh-jauh dari HP atau komputer ya. Ini sementara Melki penglihatan seperti ini, pasti ini akan kayak gini ya. Ini kalau kayak gini tersinggung enggak ya? Enggak. Gini, Memang kenyataan gitu Bang kayak gini. Enggak juga sih. Ya. Oke, ini kenapa ini alasannya? Kalau mulai kenapanya memang susah juga ya, tapi sedikit cerita juga. Kenapa di dunia YouTube dan blogger ya? Sebenarnya iseng-iseng sih Bang. Iseng-iseng. Ya, kita ini basicnya juga sebagai wirausaha. Kebetulan waktu itu kita fokus di pertanian. Pertanian. Jadi, sedikit budidaya jamur tiram lah gitu. Jamur ya. Jamur. Nah, kita sebagai wirausaha atau petani ini ingin lebih mengembangkan sayap ini di kancah sosial media. Nah, itu kan plusnya banyak. Ya. Untuk promosi, berbagi ilmu. Kita belajarnya melalui sosial media. Nah, sempat kepikiran, wah kita udah punya usaha nih, bagaimana kalau kita bikin blog aja? Blog. Oke. Website. Tujuannya bukan untuk cuan ya, bukan untuk cari uang sebelumnya. Bikin website ini untuk promosi. Nah, website jamur tadi. Nah, setelah kita coba-coba, ketagihan. Arahnya kita lagi cari cuan lagi. Jadi ya ujung-ujungnya kan cuan juga cuan ya, juga. walaupun awalnya tidak. Alhamdulillah websitenya berkembang. Oke. Bukan hanya di dunia informasi seputar jamur lagi, tapi semua konten yang kita dapat ya, tema yang kita bisa kita garap, kita bikinkan website atau blognya. Kebetulan teman-teman yang lain juga support ya. Banyak sekali sih teman-teman saya yang basicnya sesuai dengan keinginan. Contohnya namanya Bang Aldo ya. Dia itu pintar coding. Jadi kita belajar di sana secara otodidak, tapi bukan belajar codingnya. Iya. Itu view-nya dia dan teman-teman yang lain. Nah, terkait untuk cara mengaplikasikan blog ini, kita kan menulis. Ya, kita blog dulu ya. Menulis itu saya nulisnya pakai HP aja Bang. Pakai HP? Ya, bukan di PC. Kita Memo HP dulu. memaksimalkan fasilitas yang ada. Jadi intinya saya ingin mencoba belajar apapun itu yang saya ingin pelajari sesuai dengan apa yang saya miliki. Baik itu dari segi kemampuan,
kemampuan bisa kita gali, Ya. dan juga dari segi fasilitas Oke. gadget, gear yang kita miliki jangan kita paksakan. Nah, ini juga pesan buat teman-teman juga, ketika ingin memulai, manfaatkan yang ada. Manfaatkan yang ada Iya. dulu ya. Saya aja waktu itu memulai blog pakai HP Android pasti ya. Iya. Kayak Samsung Galaxy Oke. Grand Prime. Kayak gitulah. J2 Prime ya. Iya. Ya, sekelas itu ya. Iya. Oke. Jadi menulis di handphone ya, seperti ini, Bang. Oke. Kayak gini, jaraknya hanya 3 cm. 3 senti. Ya, ngetik di handphone. Ini sangat lama jadinya ya kalau tulisannya panjang ini ya. Ya, kebetulan kita terbatasnya dari jarak aja. Kecepatan boleh diadu Boleh aja lah kita ya. sip gitu Oke, ya. oke, Jadi, nanti kita coba ya. sebenarnya itu, meskipun saya memiliki keterbatasan penglihatan, saya akan mencoba menepisnya ya, dengan kecepatan menulis. Oke. Jadi saya menulis cepat. Nah, itu blog ya, alhamdulillah masih jalan. Dan YouTube ini, Nah, ya, ini YouTube deh ya. Ini yang ingin saya kupas tuntas. Mau tanya nih. gajinya juga nggak? Iya itu kan. Konon katanya YouTube ini sudah monetes ya, Iya, iya. sudah menjadi penghasilan ya. Adalah sekali 2 bulan atau sekali Iya. sebulan ya, cair ya dalam bentuk dolar ini. Ini gimana ini ceritanya? YouTube ya Pak ya. Apalagi saat ini dunia YouTube ini lagi hotsnya ya. Ya, tren. YouTube juga gitu. Berawal dari isek-isek. Karena kita sudah punya blog. Kenapa tidak coba YouTube? Ya, saya coba YouTube 2017 akhir. Saya sudah mencoba dari puluhan channel. Oke. Nah, testingnya sudah puluhan channel. Jadi saya berawal dari otodidak semua, Bang. Nah, di segi YouTube ini saya bikin YouTube ketika subscribernya masih ratusan. Saya coba-coba share di sosial media dengan tampilan seperti ini, Ya. ngomongnya nggak pakai pakaian yang resmi. Ya, saya kan kontennya pertanian waktu itu. Oh, kontennya pertanian. Iya, tentu saja pakai baju yang Ya di lapangan iya, pertanian baju- lah ya. baju Di lahan. kayak apa kelasak lusuk gitu. Oke. Nah, ketika saya bikin video konten pertanian, pakaiannya seperti itu, cara bicaranya, ya abang tahu lah, melihat ke kamera kayak gini, mungkin abang tahu. Saya sudah melihat nih ke Ya. kamera, tapi hasil di kamera pasti melihat saya melenceng ya, mata saya tidak fokus ke kamera gitu. Iya, iya. Iya, jadi setiap saya record face di video, itu mata saya itu melenceng dari sorotan kamera. Ya pasti lah Nah, ketika saya coba share video YouTube pertama di sosial media, yang ada bukan hanya support, Makian. bulian bang. Nah, Bulian ya? Iya, katanya gini, ini nggak akan berkembang channelnya. Yang pertama katanya, Ah, tampilan Anda seperti itu, Oke. ya, cara bicara seperti itu. Nggak ada yang bisa dijual itu. Nggak ada yang bisa dijual ya. Face-nya nggak bagus. Tapi semuanya kacau balau ya. Iya, coba lo. Ya saya terima aja. Memang seperti itulah kondisinya. Cuman saya tidak down di situ. Oke. Saya coba, iya, saya terima. Bahkan itu menjadi masukan bagi saya. Saya kekurangannya face kurang. Saya coba pelajari. Kalau kita kalah di face, kalah di wajah, kita tajamkan di materi. Nah, ini ya. Jadi konten pertanian ini saya ambil yang cari yang paling bermanfaat. Jadi orang mencari video pasti yang dibutuhkan. Ya. Walaupun wajahnya jelek, suaranya Ya, jelek, wajah gitu. ini nggak jadi masalah. Yang penting Iya. materi ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, alhamdulillah seperti itu saya gali-gali terus jalan ya sampai 1000 subscribe dan memenuhi persyaratan lah ya. Oke. Dan sudah monetisasi. Jadi saya belajar semuanya otodidak, Bang. Belajar dari kesalahan. Bahkan 2017 itu saya sudah memiliki channel yang lain, sudah sampai 40.000 subscriber. Kena bad. Oh, Itu karena belajar testimoni. Saya mainnya VPN, main black, kalau kasarnya main black, kita klik sendiri atau nyuruh orang klik VPN gitulah, Bang. ya oke. Jadi pensiun dari itu kita mainnya bagus-bagus aja. Dan Mainnya main aman aja ya. aman dengan saat ini channel baru, channel pribadi. Kalau boleh dipromosi. Boleh, silakan. Channel kita itu nama channelnya Uda Melki. Udah Melki ya. Ya, Uda Berarti Melki. kontennya lebih banyak pertanian atau gimana nih? Atau Nah, di gado-gado? sini salah juga sih, Bang. Kontennya 3 topiknya. Jadi teman-teman yang ingin mampir juga boleh.
Oke. Jadi di sana ada niche-nya pertanian, Hmm. UMKM, seputar UMKM dan pertanian, seputar trik dan trik tutorial blog dan YouTube. Nah, kita berbagi pengalaman yang kita alami selama ini dan juga seputar video pendek. Video pendek juga ya. Sebenarnya saya saat ini lebih inginnya menjadi berkecimpung di dunia kreator atau YouTube ini, inginnya memang bikin video sebenarnya, Pak. Video, Film pendek. Video yang motivasi, video motivasi, Film dokumenter gitu pokoknya dokumenter gitu. Oke. Ini yang jadi pertanyaan saya ini Melki ya. Iya, Pak. Untuk memposting di YouTube itu kan video. Iya. Ini cara editnya Melki gimana ya? Aha. Ini yang saya bingung ini. Iya, Sementara iya, penglihatan Melki aja ya seperti yang sudah kita bilang tadi ya, kita bahas ya. Ada terbatasnya. Entahlah juga ya, Bang. Ya. Mungkin ini kayaknya saya punya indera keenam juga kayak ya, Bang. Oke. Ya, kalau bahasa gaulnya mungkin saya ini punya keromaan enggak Oke. gitu. Jadi kalau dibilang seperti itu edit video ya. Ya. Kembalian tadi saya fokusnya hanya memakai Android saja. Nah, mengedit video saya belajar otodidak. Beberapa aplikasi saya pelajari secara otodidak, jadi kita dibantu dengan aplikasi editing. Iya ya, ada ya di Play Store ada ya. Kayak KineMaster, KineMaster ya. kayak KineMaster banyak sih ya genrenya seperti itu. Dan kita ngeditnya ya nggak sebagus yang lain juga lah, cuman kita belajar terus. Jadi saya ngedit pakai HP. Pakai HP ya. Pakai aplikasi PC yang ada juga di HP. bisa sebenarnya. Tapi saya gear saya belum sampai di situ, saya Kembali. belum memiliki PC. Oke, kembali ke yang tadi ya, memanfaatkan yang ada dulu ya. Iya. Ini tertarik saya dengan kata-kata Melki tadi ya. Iya. Ketika kita ada kekurangan, kita pertajam dengan yang lain ya. Iya. Dengan isinya ya, dengan materinya ya. Iya, iya. Ini berbeda dengan sekelompok orang ya. Penampilan oke, good looking ya, materinya nggak ada. Iya. Apaan jual di Berarti dia wajah jual doang tampang ya. gitu, Bang. Jual tampang. Oke. Sekarang sudah menghasilkan ya YouTube. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sedikit ya. Di sini mungkin saya juga sedikit bocorkan rahasia. Sampai saat ini masih beberapa orang yang tahu saya ini berkecimpung di dunia YouTube. Bahkan keluarga terdekat. Oh, Banyak yang belum tahu. belum tahu ya. Mudah-mudahan kalau istri saya nonton baru tahu saat ini. Jadi istri saya nggak tahu kalau saya Istri ini, selama ini nggak tahu. tahunya cuman saya bikin video gitu. Nggak tahu saya Itu kreator. penghasilan di gitu. kemarin nggak dikasih sendiri ini ceritanya. Nggak dikasih tahu, cuma dibeliin terus ya. Ya, apa ya? Saya inginnya orang tuh taunya alami, natural. Oke. Saya nggak ingin terlalu pamer-pamer sana sini, kecuali kalau saat ini kita bongkar aja gitu Ya, oke. Jadi istri nggak tahu lah, taunya sedikit aja saya bermain YouTube, tapi nggak tahu sejauh ini gitu. Keluarga apalagi nggak tahu. Yang tahunya kulitnya aja ya. Kulitnya Nggak sampai aja, sejauh iya. isi-isinya ya. Oke. Bahkan nggak tahu sampai berpenghasilan. Alhamdulillah saat ini sudah ada penghasilan, tapi nggak banyak juga. Di Tapi situ- ada kan? Ya, di situ juga kita belum sanggup belum berani ya. Oh saya YouTuber nih. Iya. Karena gajinya belum seberapa. Oke, yang penting kan sudah moneter. Sudah Yang penting beberapa sudah kali menghasilkan. payout. Sudah beberapa kali gajian, mungkin kalau udah 10 digit misalnya. Oke, waduh, keren sekali ini udah 10 digit ya. Ini saya gimana ya? Dengan penampilan seperti ini, kalau kita bilang saya YouTuber, orang nggak bakalan percaya. Iya. Iya, betul ya. Ya. Biarin Biarin dia lihat, ternyata mengalir iya saja gitu ya. ya. Biarkan mereka tahu ya. Tahu dengan sendirinya apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat ya. Jujur sih Bang, banyak yang terkejut gitu. Ya. Iya, saya kan bikin video vlog juga seputar Nagari. Seputar Kayak Nagari baru ya. ya, promosiin Nagari kita. Nah, ketika orang lihat videonya, wih, Melki ternyata, Melki kiranya gitu ya. Oke. Terkejut, wah ternyata ini Melki gitu. Nggak nyangka juga orang kayaknya. Karena kita sudah memiliki akunnya udah cukup besar juga gitu. Oke, ini menarik ya. Nah, ini Melki, sejauh ini apa sih keinginan terbesar Melki sebenarnya untuk usaha Melki, untuk profesi Iya, Melki ini? Iya. Apa sih sebenarnya yang Melki inginkan, mimpi-mimpi terbesar Melki?
Tapi jangan dijawab dulu ya. Ya, sip. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah, saudara Melki masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Oke, sebelum kita lanjut, saya masih mengingatkan kepada pemirsa DNA TV dimanapun Anda berada bahwa DNA TV untuk menyambut 10 tahun ulang tahunnya atau 1 dekade 19 Desember nanti, kita mengadakan banyak sekali perlombaan ya, puncaknya nanti di tanggal 19. Tapi seiring itu dari sekarang kita sudah banyak mengadakan perlombaan seperti lomba lagu anak-anak dengan hadiah jutaan rupiah, lomba tari dan musik, lomba video ucapan selamat ulang tahun dan lain-lain. Makanya tetap kepoin ya semua akun media sosial DNA TV. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan di segmen 2 tadi ya, kita sekarang sudah masuk di segmen akhir ini ya, segmen 3 ya. Ini keinginan atau mimpi-mimpi terbesar Melki apa sih sebenarnya? Mimpi ya. Nah, maaf nih Melki ya, saya kalau dengan kondisi Melki yang sekarang Nggak punya mimpi ya Pak gitu ya. Saya punya mimpi, saya udahlah saya di rumah saja daripada down lah saya. Iya. Ini pribadi saya, kita kan beda ya, beda isi kepala. Itu lebih bagus itu Bang. Persepsi Bang lebih bagus. Bahkan orang berpersepsi beranggapan lebih parah dari itu. Ya, gini. Aduh, dalam. Iya, lebih parah dari itu, Bang. Lanjut. Apa ya? Orang itu kan ini juga ada sedikit pesan juga ya. Pesannya juga. Mudah-mudahan ada bisa kita ambil hikmahnya. Jangan sampai kita beranggapan ya. Jangan sampai kita menjudge seseorang dengan kondisinya saat ini. Ya. Ya. Karena roda itu berputar. Belum tentu masa depannya sama dengan saat sekarang. Ya. Intinya jangan kita mematok atau menjudge seseorang dengan kondisi seperti ini sama dengan masa depannya. Contohnya saya ini, oh dia miskin. Enggak usah lah. Nggak usah, dia miskin, dia bodoh. Ya, dia bodoh ini. Dia matanya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Masa depannya nggak cerah gitu. Suram lah ya. Iya, itu tidak boleh. Karena roda itu berputar, mana tahu suatu saat kita yang kena balik. Ambas. Dan yang mencemehkan. Iya, dicemehkan. Itulah intinya bagi dia. Oke. Sedikit intinya dicemehkan ketika miskin. Ya, kita kan dari keluarga miskin dicemoohkan. Miskin nggak bisa ngapa-ngapain, hidup aja susah, apalagi sekolah, cari uang untuk makan susah, gitulah. Dicemooh. Justru alhamdulillah saat ini kita pembuktian, ya. Saya memang berasal dari keluarga kurang mampu, keluarga miskin, hidup dengan cacian dan cemoohan. Alhamdulillah kita justru saat ini membantu orang miskin gitu. Akhirnya bekerja di Kementerian Sosial. Iya, Kementerian Sosial di pendamping sosial. Jadi ya kayak penyaluran bantuan. Ya, penyaluran bantuan kan. Kita yang monitoring. Ya. Justru kita yang membantu orang saat ini. Kita yang membantu orang intinya ya. Membantu orang miskin malah Bang. Jadi orang miskin membantu orang miskin. Oke. Kalau saya dendam ya kita bisa blacklist aja lah namanya. Bukan blacklist lagi. Kita bantai. Iya, alihkan aja ya. Iya. Okay. Kita bantai istilahnya, kan kita balas. Nah, dulu kamu giniin saya. Keluarga kamu giniin saya. Sekarang keluarga kamu saya giniin. Kalau saya dendam. Iya. Tapi saya backup sampai saat ini. Justru saya membantu dia gitu, Bang. Oke. Nah, berarti tutorial itu juga di posting di YouTube, di-upload di YouTube. Tutorial apa? Misalnya cara mendapatkan bantuan, cara itu segala macam. Itu gitu. Kita bagikan yang semampunya kita. Semampunya kita. Karena itu kan legonya atau wewenangnya punya program pemerintah juga. Jadi kita bantu yang sebisanya dan memang yang bersifat universal. Oke, enggak misalnya di luar itu misalnya trik and tips untuk CPNS segala macam, UMKM. Nah kan itu juga di Melki juga bikin trip-trip di media sosial, di YouTube. Trik CPNS, cara melihat nilai SKD orang yang teman-teman yang normal aja nggak dapat tips triknya. Alhamdulillah kita bisa dapat, jadi kita bagikan. Nah, jadi keterbatasan itu bukan musuh kita. Kalau bagi saya sih,
kelemahan saya inilah justru menjadi senjata rahasia. Senjata rahasia. Iya. Oke. Jadi mungkin kalau yang Bang minta tadi saran ya, kesan-kesan juga saran untuk ke depan atau cita-cita lah ya Bang ya. Mimpi terbesar lah, keinginan Mimpi terbesar. terbesar. Mimpi sih ingin membahagiakan orang tua. Itu yang jelas. Sampai sejauh ini orang tua sudah bahagia belum? Belum. Masih belum. Belum. Karena anaknya belum bahagia. Kenapa Jadi belum bahagia? biasanya ya, selagi anak belum bahagia berarti orang tua biasanya jauh belum bahagia dari kita. Kebahagiaan anak itu terletak di kebahagiaan orang tua. Jadi saya ingin fokusnya suatu saat mudah-mudahan masih banyak keinginan untuk membahagiakan orang tua belum terpenuhi. Ya. Oke, ini Mudah-mudahan. bicara tentang bahagia ini, maaf ada pertanyaan saya yang agak sedikit sensitif ya. Sip. Boleh Hajar. dijawab, boleh tidak ya. Iya. Kita kembali ke masalah bahagia. Ketika Melki menikah, Iya. akhirnya Melki menikah. Ini dalam tanda kutip akhirnya ya. Iya. Ini kalau Sudah punya anak malah Bang. sudah punya anak. Ini kalau orang yang sensitif ini bakalan marah kalau saya bilang seperti akhirnya Melki menikah. Iya. Orang tua gimana perasaannya? Iya, akhirnya Melki menikah. Jadi kesannya gak laku nih ya. Hah? Kesannya saya ini memang gak laku ya. Ya. Jaga salah Bang. Mantan saya banyak loh. Oke. Coba aja tanya di alumni SMA itu, mantan saya berbobot semua loh. Oke. Nggak, oke, kita lanjut ke yang menikah ya. Ini maaf, ini istri Iya. Melki ya. Sekarang sudah punya anak ya. Iya. Alhamdulillah ya. Istri Melki sama dengan Melki atau gimana ini? Sama mungkin maksud Bang fisiknya kayak. Fisik, oke. Kita langsung aja lah ya. Istri saya cantik. Ya, Normal. pasti. Normal. Ya. Bahkan ya sedikit kampung desa, bunga desa lah. Bisa Melki dapatkan. Ya, nggak pakai pelet tuh Bang. Enggak ya, oke, saya juga yakin ya. Peletnya dengan Pelet dengan vitamin ini ya? Bang, dengan Oke. mulut. Kita harus pakai jurus bermanis mulut. Bermanis mulut ya. Saya pencitraan nomor 1 di Bang. Pencitraan iya. Iya. Ini zamannya pencitraan. Iya. Apalagi 2024 sudah dekat ini ya. Iya, mudah-mudahan. Kemana ini arahnya ya? Oke. Berarti alhamdulillah istri menerima Melki apa adanya. Alhamdulillah. Punya putri cantik. Punya Dikarunia putri cantik. ke putri cantik. Alhamdulillah. Umur 3 tahun. Dan orang-orang di sekitar istri Melki gimana ini pendapatnya ketika ternyata anaknya, keponakannya, cucunya bersuamikan Melki. Iya. Nah Ya. ini kan? Mungkin sedikit dengan ini bisa saya tepis juga ya Pak ya. Ya, pertanyaan saya nggak bisa ditebak ya. Saya bisa menepis. Ya. Jadi gini Bang. Kalau orang awam melihat, Ya, pasti kesannya negatif semua. ya pasti. Nggak ada poin positifnya penilaiannya ke saya. Ya. Ketika orang sudah kenal, pasti terkejut, insya Allah. Ya. Terkejut. Nah, kenapa orang tidak bisa menepis negatif kepada saya saat ini? Mungkin dari segi profesi juga, Bang. Ya. Kebetulan alhamdulillah kita kan sudah memiliki profesi juga, bekerja di Kementerian Kontrak. Jadi malah salut orang malah gitu. Jadi alhamdulillah saat ini orang nggak ada negatifnya, nggak ada. Cuman salut. Mungkin Salut, ya. ya salut. Kalau dari segi penglihatan itu sampai mati nggak akan dihilangkan. Image-nya orang lain itu nggak akan hilang. Woi, matanya minus, matanya juling. Ya, juling ya. Iya, juling nggak akan hilang. Cuman oh dia kerja di sana, Oke. punya ini profesi ini. Jadi, Berarti istri Melki dan keluarga besarnya ini menerima Melki karena jiwa besar. ya? sejauh ini alhamdulillah. Dan mereka juga ini cerdas ini berpikirnya. Orang seperti Melki ini tidak bakalan selingkuh ini ya. Iya. Satu perempuan aja susah dilihat ya, apalagi dua ya. Justru gini Bang, saya udah sempat bilang sama istri saya, yang aku pengen poligami. Aduh, pede sekali ya. Iya. Ini udah bersyukur nih, udah anugerah juga.
Oke, Melki, karena durasi juga ya. Biasa. Saya minta mungkin ada yang Melki sampaikan harapan atau pesan-pesannya. Iya. Silakan Melki, ini kamera ya. Ini. Iya, gini kan. Ini kelihatan kan? Oke, Pasti, satu minta lagi ya. Ini kamera ya. Jangan melihat ke saya. Iya, iya. Oke, ini Iya, silakan iya. Melki. Bilang sama adminnya nanti Bang, editornya butuh waktu tuh panjang buat ngedit karena saya nggak pernah fokus ke kamera, jadi pandai-pandai aja lah ya. Oke, lanjut Melki. Jadi kesan atau pesan buat kita bersama, jangan jadikan kekurangan itu sebagai pembatas semangat. Pembatas Ya, semangat. jadikan cambuk atau itu jadikan senjata kita untuk lebih baik. Ya, jadi siapapun yang memiliki kekurangan bersyukurlah karena suatu saat teman-teman akan mendapatkan kelebihan yang luar biasa. Ya,